Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, kali ini saya akan review dikit dan tutorial ya. Dan buat kalian yang di ROM ROG masih di ROM ROG sebelumnya, yang di versi 2 ataupun di tanggal 15 itu kalian bisa update ke tanggal 22 ini ya. Dan ini sementara versi yang terbaru lebih smooth, sensitifnya mantep, changelognya juga mantap, kernelnya juga bagus, untuk defaultnya mantep. Dan untuk bahasa Indonesia include-nya enggak ya, tapi dibilang bahasa Indonesia ada, cuma installnya terpisah, ada patch bahasa Indonesia seperti itu ya. Dan sebelum kita lanjut videonya, kita akan intro dulu guys, let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. Oke guys, jadi kali ini saya akan cobain ganti ke ROM ROG untuk di device wired ya. Jadi sebelumnya saya cobain yang di device Redmi Note 8 saya, dan ternyata ada updatean lagi di tanggal 22 kemarin ya. Kalau nggak salah saya lihat di ROG ini di build tanggal 22, tapi baru-baru kemarin ya updateannya. Dan saya lihat juga ada changelognya bahasa Indonesia. Dan tapi saya lihat filenya sekarang ada tambahannya kayak firmware dari ROG ya. Saya nggak paham kenapa dipakein firmware lagi. Mungkin kalau ada yang nggak stabil di ROM-nya mungkin pakai firmware mungkin ya. Dan ada patch bahasa Indonesia. Padahal saya lihat di deskripsi changelognya include bahasa Indonesia. Nggak tahu ROM-nya terpisah sama bahasa Indonesia atau gimana, makanya dibuatin patch ya. Cuma nanti kita cek aja, kita install ROM-nya dulu. Kita lihat ada bahasa Indonesia atau enggaknya, nanti kita lihat ya. Tapi sebelum kita lanjut ganti ROM, saya liatin changelog dari ROG-nya langsung aja. Oke, ini dia changelognya di tanggal 20/10/22 tanggal 22. Dan di sini ada temanya ditambahin, kayaknya ada tema ROG mungkin ya. New font dan change default layout dan kayak gini-gini lah. Ini ROG tema revisi, new boot animasi, mungkin buat animasi. Ya kayak gini lah kurang lebih ya. Lebih smooth ya, memang di versi sebelumnya memang smooth juga, buat game juga mantep. Dan kita sebelum kita mulai, saya pengen jelasin dikit ROM yang saya pakai di sini ya. Saya pakai di ROM Corvus yang terbaru Android 10 final yang stabil ya. Dan di ROM ini enak, saya pakai kernel dari Cylon, dan di sini masih enak, stabil, sosial media enak, hemat baterai. Sebenarnya betah banget. Cuman karena penasaran juga di ROM ROG, dan banyak juga yang minta ROM ROG buat wired ya. Jadi sekalian lah biar kembali ke MIUI. Dan mungkin buat kalian yang pernah nanya di komentar gimana cara balik dari ROM AOSP ke ROM MIUI. Nah, ini jadi salah satu caranya, bisa kalian lihat di sini juga sebenarnya. Padahal di sebelumnya banyak banget videonya padahal. Ya sudah, kalian bisa lihat di sini. Dan ini kita coba ganti ke ROM MIUI 12 ROG Edition ya. Oke guys, jadi di sini saya pakai TWRP dari Pit Black Recovery Project, dan ini versi yang terbaru 3.0 ya. Jadi sesaranin pakai TWRP yang sama. Dan kalau kalian di TWRP yang lain, kalian bisa pindah atau update aja. Dan sebelum kita mulai flash, saya mau cek dulu filenya. Dan tadi saya juga sudah download VW ROG, dan ini dia VW ROG wired. Cuma saya contohin tanpa VW dulu ya, saya tes. Bahasa Indonesia ROG juga saya download ya. Jadi buat jaga-jaga aja, kita ceknya nanti ya. Dan kita cari ROM-nya di sini, tempatnya terpisah, saya taruh tadi sebelumnya. Oke, ini dia ROG di tanggal 22 untuk wired ya. Jadi buat kalian yang download ini, mungkin kalau kalian ngerasa dia lama atau gimana-gimana, kalian bisa coba ekstrak dulu ya kalau takut error. Jadi karena sudah ada filenya, kita wipe aja langsung. Wipe cache, deal fix, system, vendor, data. Oke, 45 ini ya, langsung aja. Oke, begitu kelar kita cari file dari ROG tadi itu. Di sini saya install tanpa firmware ya, saya tes. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Kita cobain. Dan kita lihat. Jadi buat kalian yang mau pakai firmware nggak masalah, kalian bisa pakai aja. Bukan berarti saya bilang firmware jelek ya, bukan. Cuma saya di sini saya pengen cobain tanpa firmware. Misalkan kalau dia nggak bisa, baru kita pakai firmware. Tapi kalau masih normal tanpa firmware, ya sudah saya nggak pakai firmware gitu ya. Biar tester gitu guys.
Tapi buat kalian yang pengen pakai firmware-nya, kalian bisa aja, nanti saya cantumin juga. Biasanya kalau kalian mau pakai firmware, kalian flash VW-nya dulu baru flash ROM ya. Dan bahasa Indonesianya saya belum tahu karena ini belum selesai proses flashing. Nanti begitu booting saya lihat ada bahasa Indonesia atau enggak, atau memang harus di flash parts bahasa Indonesianya baru ada bahasa Indonesianya. Nanti kita lihat aja ya. Di sini kita tungguin prosesnya sampai kelar dulu guys. Oke, prosesnya sudah hampir kelar, jadi kalian tunggu aja. Dan begitu kelar saya langsung reboot sistemnya. Saya nggak flash VW dan saya nggak flash part bahasa Indonesia, saya langsung ROM-nya doang. Nanti kita lihat ya reboot sistem. Oke, untuk di sini sudah sukses, sudah masuk boot animasi dari ROG ya, sudah sukses nih guys. Jadi kita tinggal tunggu booting sampai registrasi awal, biasanya masukin bahasa, wifi, pakai data gitu-gitu ya. Dan kita lihat nanti ada bahasa Indonesia atau enggak, saya lihatin di sini juga. Dan buat kalian yang mau ambil boot animasinya, saya cantumin juga nanti ya. Oke guys, jadi kita akan lihat di sini baru aja masuk di registrasi awal dan kita lihat di bahasa nggak ada bahasa Indonesia ya. Jadi harus pakai parts buat bahasa Indonesianya, dan di sini kita skip aja prosesnya biar cepet ya. Kita skip bahasanya, nggak ada bahasa Indonesia. Oke guys, dan ini di home screen ya. Dan kita lihat kalau dari sini kelihatannya nggak ada terlalu perbedaannya. Di sini ada langsung YouTube-nya. Nggak tahu nih YouTube oke, YouTube fansub kayaknya. Tapi biasanya kalau begitu masuk email langsung berubah ya ke default. Ada pemusiknya pakai retro, sudah ada Chrome, dan kamera kita lihat di sini kameranya normal nggak ya? Oke, ada AI-nya. Di video kita lihat kayaknya sih normal ini. Oke, stabilitas gambarnya ada, normal harusnya kalau ada stabilitasnya. Kita buka tentang ponsel di sini. Kernel bawahnya ternyata pakai Eagle versi 6 ya, saya nggak nyangka. Mantap. Dan harusnya ini stabil sih, harusnya kalau pakai Eagle ya, mantap. Layarnya untuk layar sensitif, smoothnya juga dapat. Cuma sayangnya di sini bahasa Indonesia harus pakai parts ya, berarti di sini preferred network kayak gini. Dan ntar saya akan coba masuk di sini juga ada AOD. Sini notifikasinya. Oke, saya biarin yang pakai standar aja. Untuk tema kita lihat di sini. Oke, kayak gini doang temanya, kirain ada ROG. Cuma sayang bahasa Indonesianya nggak ada, harus pakai parts ya. Kita akan coba flash parts bahasa Indonesianya, kita lihat muncul atau enggaknya ya. Dan rootnya nggak ada, jadi sekalian saya install root aja di sini habis ini. Tapi saya lihat dulu sekilas 60 fps dan mantap ya, sudah lebih baik lagi screen recorder. Kita akan masuk TWRP, kita flash Magis dan sekalian saya akan flash dari partsnya ya. Oke guys, jadi kita akan flash partsnya, parts bahasa Indonesia dan Magis. Tapi kalau di Magis sebenarnya kita nanti aja, tapi tidak apa-apa sekalian aja flash Magis dan sekalian saya akan flash parts bahasa Indonesia. Tapi bukan berarti saya mau unlock PUBG ya pakai Magis, bukan, karena ini sudah include langsung bisa PUBG juga di ROM ini. Tapi sengaja aja buat pasang root biar bisa sekalian aja pakai model next video ya. Oke, begitu selesai kita cari parts bahasa Indonesia ROG, kita flash. Oke, coba kita reboot sistem. Oke guys, dan ini baru aja restart ya dari tadi. Dan belum muncul Magisnya, tapi biarlah dulu. Kita cek bahasanya, kita lihat. Oke, ternyata nggak ada ya, tapi kok dibilang bahasa Indonesia ada partsnya. Tapi
tapi di sini nggak muncul. Oke guys, jadi kayak gitu ya, dan Magisnya sudah ada. Cuma untuk part bahasa Indonesianya saya nggak work ya di sini. Kayaknya ada yang salah di bagian mountnya, tapi saya nggak cek tadi lah. Langsung saya flash aja. Oke, next aja kita buat bahasanya, kita tes di reviewnya aja ya. Oke guys, jadi kayak gitu doang review singkatnya. Buat kalian yang mau nyobain, kalian bisa cobain. Dan kalau kalian masih di ROM ROG, kalian bisa update aja ke versi yang terbaru ini. Dan ini lebih smooth, stabil, dan mantap. Yang untuk bahasa pakai pad saja. Mungkin harus kalian flashnya sekali pas install ROM mungkin ya. Cuma nggak tahu lah. Saya sudah coba, ternyata kayak gini hasilnya. Dan kayak gitu doang ya untuk di video ini, kita tutup aja. Buat kalian yang suka video, jangan lupa like, share, dan subscribe guys.